Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas 10 resep agar hidup bahagia. Sekarang kita masuk resep yang ke-6. Di antara resep agar hidup bahagia yang ke-6, rajin menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas. Orang yang rajin menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas, maka dia akan hidup bahagia. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, tatkala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, barang siapa yang diberikan pemahaman tentang ilmu agama, maka Allah telah menghendaki kebaikan untuknya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah menghendaki kebahagiaan kepada seseorang, maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham tentang ilmu agama. Allah akan menjadikan orang tersebut rajin belajar ilmu agama. Allah akan menjadikan orang tersebut mau belajar ilmu agama. Maka kita berharap hadirnya kita di tempat ini untuk bersama-sama belajar ilmu agama ini merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Allah menghendaki kita menjadi orang bahagia. Sebaliknya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang tidak diberikan pemahaman tentang ilmu agama tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang, dia kok tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau datang ke pengajian, malas kalau belajar ilmu agama, tidak peduli dengan pelajaran ilmu agama, maka ini tanda Allah itu tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Allah menghendaki orang itu sengsara di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, orang itu ketika dia bisa memahami ilmu agama,
maka betul-betul dia akan menjadi orang bahagia. Meskipun dia orang miskin, meskipun dia bukan pejabat, meskipun dia sedang sakit, kalau dia punya ilmu agama, maka dia bahagia. Adapun orang yang dia tidak paham ilmu agama, gak mau belajar ilmu agama, maka hidupnya penuh dengan kesempitan, hidupnya penuh dengan kesumpekan. Meskipun hartanya banyak, meskipun jabatannya tinggi. Dan ini realitanya demikian. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa majelis-majelis pengajian itu termasuk taman-taman surga. Halakoh-halakoh pengajian seperti ini, kata Nabi SAW, seperti taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka duduklah bersama mereka. Qalu ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Hilaqud dzikr," yaitu halakoh dzikir. Itu maksudnya majelis-majelis ilmu. Jadi kata Nabi SAW, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian seperti ini termasuk taman-taman surga. Kalau seseorang itu berada di taman surga, hatinya bagaimana? Bahagia, tenang, damai. Begitu pula orang ketika datang ke majelis pengajian, maka hatinya tenang, tentram, damai, sejuk, bahagia. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Di antaranya ada satu ayat di dalam Al-Quran, Masya Allah, ini ayat yang luar biasa, yang menjelaskan kepada kita betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu agama. Yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat nomor 9. Kata Allah Ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang dia sering mendengarkan pengajian, datang ke pengajian, itu tidak sama dengan orang yang tidak pernah datang ke pengajian. Orang yang sering baca kitab-kitab para ulama itu berbeda dengan orang yang tidak pernah baca kitab-kitab para ulama. Orang yang berilmu itu dari segi kualitas ibadahnya itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Contoh, kualitas ibadah sholat orang yang berilmu, wah itu luar biasa. Dari segi gerakannya, dia berusaha untuk gerakannya seperti yang dicontohkan Nabi. Takbirnya seperti yang dicontohkan Nabi. Bacaan-bacaan sholatnya seperti yang dicontohkan Nabi. Kemudian dari segi kekusukannya, orang yang berilmu, Masya Allah, luar biasa khusuknya. Sehingga kualitas ibadahnya betul-betul luar biasa. Ini orang berilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, kualitas ibadahnya sangat-sangat minim dan rendah. Ya, gerakan sholatnya asal-asalan, rukuknya asal-asalan,
sujudnya asal-asalan, bahkan terkadang dia melakukan gerakan-gerakan yang gerakan tersebut bisa menjadikan dia celaka. Seperti gerakan apa? Sholat sambil pandangannya melihat ke atas. Itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan disambar petir orang yang seperti itu. Atau sholat mendahului imam. Apa ancaman Nabi? Kepalanya akan dirubah jadi kepala keledai. Ini orang yang gak berilmu itu kalau sholat asal-asalan kualitasnya. Demikian pula orang yang berilmu itu, dia akan memperoleh pahala yang lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu masuk kamar mandi dapat pahala. Orang berilmu itu kalau masuk kamar mandi dia bisa dapat pahala. Sebelum masuk kamar mandi dia baca doa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika masuk mendahulukan kaki kiri. Kemudian ketika di kamar mandi, ketika dia buang hajat, dia terapkan semua adab-adab ketika buang hajat. Tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, tidak menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan ketika kencing, tidak berbicara ketika buang hajat. Kemudian dia buang hajat di tempat yang tertutup, tidak terlihat orang, dan sebagainya dari adab-adab ketika buang hajat. Keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan dan baca doa ghufranaka. Orang berilmu, dia masuk kamar mandi dapat pahala. Adapun orang yang tidak berilmu masuk kamar mandi nggak dapat pahala, karena dia tidak tahu adab-adab yang berkaitan dengan masuk dan keluar kamar mandi. Ketika buang hajat pun dia tidak tahu adab-adabnya, sehingga dia masuk kamar mandi ya hanya rutinitas biasa saja. Belum lagi dari segi keikhlasan orang yang punya ilmu. Masya Allah, orang berilmu itu ketika beribadah dia betul-betul ikhlas sehingga pahalanya besar. Adapun orang yang tidak berilmu, dia melakukan ibadah terkadang tercampuri niat riya, ingin dipuji orang. Atau melakukan ibadah tapi niatnya untuk mencari dunia. Sholat duha, tujuannya apa sholat duha? Biar dagangannya laris. Sholat duha biar apa? Rezekinya lancar. Nah, ini berarti dia melakukan amal ibadah tujuannya untuk mengharapkan dunia. Dan ini termasuk perbuatan syirik kata para ulama. Demikian pula orang yang berilmu, dia jauh lebih bahagia dibandingkan orang yang tidak berilmu. Wallahi, demi Allah ini benar. Orang yang punya pemahaman ilmu agama, dia akan lebih bahagia hidupnya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu agama. Satu contoh, orang yang berilmu itu ketika dia diuji oleh Allah dengan suatu musibah, dia bersabar. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya. Sehingga musibah yang dia alami terasa ringan. Adapun orang yang tidak berilmu, ketika dia mendapatkan musibah, dia nggak bisa sabar. Dia malah sumpek, gelisah, malah murka kepada Allah, malah hidupnya tambah susah. Subhanallah. Akan tapi jamaah rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya agar kita bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu, maka ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin merasakan lezatnya menuntut ilmu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, niat kita harus ikhlas tatkala menuntut ilmu agama. Jadi kita pengajian setiap Jumat pagi ini, kita luruskan niat kita. Saya duduk di majelis ini
niat saya semata-mata mencari pahala dari Allah. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari apapun dari dunia. Tapi saya semata-mata untuk mencari pahala dari Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang itu akan merasakan lezatnya ilmu, diantaranya sihatun niyat wal ikhlas. Baiknya niat dan ikhlas tatkala menuntut ilmu agama. Maka jamaah sekalian, kalau kita ini dalam belajar ilmu agama kok niat kita bisa ikhlas, maka betul-betul kita akan bisa merasakan lezatnya ilmu. Ilmu itu lezat, ilmu itu manis. Sebagaimana makanan itu lezat, maka ilmu itu juga ada rasanya. Cuman ilmu itu lezatnya bukan di lidah, tapi lezatnya di hati. Maka semakin ikhlas kita dalam menuntut ilmu, semakin lezat ilmu yang kita cari. Kemudian yang kedua, agar kita bisa merasakan lezatnya ilmu, yaitu kita harus berjuang bersungguh-sungguh tatkala menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu perlu yang namanya perjuangan. Dan ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan jihadun nafs arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Yang pertama kata beliau, ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Berjihad, berjuang melawan hawa nafsu untuk mempelajari kebenaran dan agama yang hak, agama itu. Jadi dalam kita belajar ilmu agama itu perlu yang namanya perjuangan. Karena kita rasakan jamaah sekalian, ketika kita belajar ilmu agama itu banyak godaan. Kadang timbul perasaan malas, itu godaan. Kadang timbul perasaan bosan, jenuh. Mendengarkan ceramah 1 jam itu kadang timbul perasaan bosan, jenuh, ngantuk. Wah, kadang juga apa itu pegel, ya kan, goyoke no, pegel, pundake pegel, lidahnya kilu, pengen segera ngobrol. Itulah perjuangan kita dalam menuntut ilmu agama. Maka perlu yang namanya jihad, perjuangan untuk melawan hawa nafsu agar kita bisa istiqomah terus dalam belajar ilmu agama. Maka semakin menderita kita dalam menuntut ilmu, semakin berkah ilmu kita. Makanya beda orang yang mendengarkan pengajian melalui YouTube, melalui rekaman, ya kan? Didengarkan sambil tinggal ngopi, sambil tinggal main HP. Itu berbeda berkahnya ilmu dengan yang kita duduk seperti ini mendengarkan. Itu beda sekali, beda sekali. Dan orang zaman sekarang, masya Allah, semenjak adanya teknologi, dengan adanya YouTube, adanya Facebook, adanya